Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Pakundalangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah atau ringkasan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah sampai pada pembahasan seputar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, bagaimana beliau mengawali dakwah beliau mulai dari kerabat beliau, dari istri beliau, kemudian orang-orang di sekitar beliau secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Kemudian barulah Allah Ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mulai terang-terangan dalam berdakwah. Di halaman 40, As-Sad'u bid-da'wah, yaitu terang-terangan dalam berdakwah. Tsumma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu, ya, kepada atau di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Artinya berlakulah rendah hati kepada mereka yang mengikutimu, wahai Muhammad. Fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan kalau mereka yang kau berikan peringatan itu ternyata mendurhakaimu, tidak mentaatimu, maka katakanlah kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Aku tidak ikut campur. Ya, kalau kalian masuk neraka, ya, saya tidak ikut-ikutan. Ya, inni bari'un, saya tidak punya urusan atas apa yang kalian kerjakan. Wa nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dan turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fasda' bima tu'maru. Maka, ya, tampakkanlah, ya, atau terang-teranglah mendakwahkan apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan jangan pedulikan orang-orang musyrik. Artinya kalau mereka menghinamu, mencelamu, ya, tidak usah pedulikan mereka, dan mulailah engkau berdakwah dengan terang-terangan. Ini ayat, ya, surat Al-Hijr ayat 94, ya, yaitu berkaitan dengan perintah Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kalau perintah untuk berdakwah saja itu surat apa kemarin? Siapa yang ingat? Surat apa kemarin? Al-Mudathir. Benar ya Al-Mudathir ya? Ya. Dapat hadiah. Ya, monggo Mas. Ya. Nanti kalau bisa tunjuk tangan jadi saya tahu gitu ya. Taib, itulah ayat yang menyuruh Nabi untuk berdakwah terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr. Adapun yang menyuruh Nabi untuk sekedar berdakwah pertama kali setelah surat Al-Alaq 1-5 yaitu Al-Muddathir. Taib. Qala al-Imamu Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Tsumma nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin fa'a'lana sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati wa jahara qaumahu." Kata Imam Ibnul Qayyim, ketika turun ayat tadi, yaitu ayat perintah untuk terang-terangan dalam berdakwah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, maka Nabi pun memulai terang-terangan dakwahnya dan, ya, menampakkan dakwahnya kepada kaumnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir mengomentari hal ini dengan mengatakan, walam yakun fi Bani Hashim idzaka asyaddu imanan wa iqanan wa tasdiqan li Rasulih sallallahu alaihi wasallam min Aliyin radhiyallahu anhu.
Kata Ibnu Katsir, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ini berarti keluarga Nabi SAW. Ya. Nah Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Maka keluarga Bani Hashim itu tidak ada yang lebih kuat imannya, yang lebih kuat keyakinannya, dan yang lebih yakin kepada kerasulan Nabi SAW melebihi Ali bin Abi Thalib. Jadi di antara keluarganya Nabi ketika itu yang paling kuat imannya Bani Hashim ya. Maksudnya masih saudara dengan Nabi. Yang paling kuat imannya dan keyakinannya adalah Ali bin Abi Thalib. Walihada badarahum ila iltizami ma talaba minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ali termasuk orang yang paling bersemangat dan paling pertama mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta untuk beriman kepada beliau, maka Ali termasuk orang yang paling bersemangat, paling bersegera, ya. Thumma kana ba'da hadza wallahu a'lam du'a'uhun nasa jahratan 'ala as-safa. Kemudian setelah itu Allahu a'lam adalah peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang-orang secara terang-terangan di Bukit Sofa. Di bukit tempat orang sa'i ya, Sofa, Marwah gitu ya. Di Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa wa ingdharuhu li butuni Quraisyin umuman wa khususan. Dan beliau di situ memperingatkan kepada saudara-saudara beliau dari kalangan Quraisy ya. Keluarga-keluarga Quraisy, baik secara umum, Quraisy secara umum ataupun khusus, yaitu yang lebih kecil lingkupnya. Ya, kalau saya ada Bani yang lain-lain ya, Bani Hashim dan seterusnya. Maka Nabi memberikan peringatan kepada para kabilah-kabilah Quraisy secara umum maupun secara khusus. Hatta samma man samma min a'mamihi wa ammatihi wa banatihi. Sampai beliau sebutkan namanya langsung di antara paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, dan juga anak-anak perempuan beliau. Liyunabbiha bil adna 'alal a'la. Dalam rangka untuk mengingatkan kepada mereka dengan contoh yang paling dekat. Kan sebenarnya peringatan itu untuk seluruh kaum Quraisy. Ya. Tapi beliau memberikan contoh. Ini loh, saya mengingatkan yang paling dekat dengan saya yaitu paman saya, bibi-bibi saya. Ya, nanti akan kita bacakan hadisnya. Ai innama ana nadhir, sungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Taib, inilah riwayatnya, riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya, dengan lafaz yang diambil dari Imam Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa Ibnu Abbas disebut radhiyallahu anhuma? Kenapa kalau Umar radhiyallahu anhu? Kenapa? Bapaknya? Bapaknya paman Nabi. Ya, kenapa radhiyallahu anhuma? Dua-duanya sahabat, betul ya. Tadi sudah ngacungin dulu Pak Masnya. Ya, monggo Masnya. Tinggal satu ya. Nanti tapi masih banyak insya Allah. Bukan tidak. Taib ya. Jadi betul ya. Ketika seorang sahabat itu sahabat dan juga bapaknya itu sama-sama Islam, sama-sama sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhu itu orangnya saja, bapaknya tidak, bukan sahabat ya. Taib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Lamma nazalat hadhil ayah." Kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat ini, yaitu ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, keluargamu yang terdekat, wa rahtaka minhumul mukhlasin, dan juga keluargamu di antara mereka yang mukhlasin, yang terpilih. Nah ini ayat ya,
yang kemudian dinasakh, tahu dinasakh ya? Dihilangkan, tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang ada sekarang. Jadi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang memang mansukh, yang sudah dihapus. Nah ini termasuk ayat yang dihapus, waroh toka minhumul mukhlasin ini turun kemudian dihapus tilawahnya, sehingga tinggal asyirotakal akrobin. Nah, taib. Kharaja Rasulullah SAW hatta sa'idas sofa. Nah, ketika turun ayat ini, maka Nabi pun karena disuruh oleh Allah untuk berdakwah kepada kerabatmu yang terdekat, ya, maka Nabi pun kemudian keluar dan naik ke bukit Sofa. Fahatafa ya sabahah. Maka Nabi pun kemudian menyeru, bersuara keras, ya, dengan mengatakan ya sabahah. Ya sabahah ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan untuk meminta perhatian. Ya, ya kalau kita terjemahkan bisa Jawa mungkin woro-woro atau apa ya, semacam hai semuanya gitu ya. Ya sabahah. Faqalu, maka mereka mengatakan man hadzal ladzi yahtifu. Maka orang-orang pun bertanya-tanya, ini siapa yang teriak-teriak? Faqalu Muhammadun, maka sebagian mereka mengatakan itu Muhammad yang berteriak di atas bukit. Fajtama'u ilaihi, maka orang-orang pun berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ya, karena Nabi di atas bukit, mereka berkumpul semua di bawah. Faqala maka Nabi mengatakan ya bani fulan. Ya bani fulan, ya bani fulan. Ya. Wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Ya, beliau sebut beberapa nama bani. Ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdu Manaf. Abdu Manaf nih kakeknya, termasuk kakeknya Nabi bukan? Iya, kakeknya Nabi. Ya. Di atas Hashim ya. Wahai anak keturunan Bani Manaf, Abdu Manaf. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunannya Abdul Muttalib. Ya, fajtama'u ilaihi, maka mereka pun berkumpul. Faqala ara'aitakum. Ya. Lau akhbartukum anna khailan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakangku ini, di belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkanku? Qalu, mereka mengatakan ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Artinya kami percaya. Kamu mau bilang apa, kami percaya. Kamu tuh nggak pernah berdusta. Qala Rasulullah SAW, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, aku kabarkan kepada kalian, aku ingatkan kepada kalian bahwa ya di belakangku ada azab yang pedih bagi mereka yang ingkar. Ya, jadi Rasulullah memperingatkan adanya azab yang pedih. Ya, kalau pertama Nabi memperingatkan, kalau kalian saya kabarkan di belakang ini ada pasukan, percaya nggak sama saya? Ya, ini untuk supaya mereka tidak dapat mendustakan apa yang mereka nyatakan, kan begitu ya. Mereka yakin bahwasanya Rasulullah itu nggak pernah berdusta. Nah sekarang Rasul baru mengatakan, kalau begitu saya kabarkan kepada kalian bahwa ya akan datang azab yang pedih. Yaitu bagi mereka yang ingkar. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qala, Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ya, ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian dari api neraka. Ya. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Maksudnya kekerabatanku itu tidak bermanfaat buat kalian. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari Allah sedikit pun. Ya, ya Abbas
ibnu Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas. Ketika itu Abbas masih kafir, ya, karena Abbas ini masuk Islamnya juga belakangan, ya. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai pamanku Abbas, aku tidak dapat menolongmu dari Allah. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Safiyah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku pun tidak dapat menyelamatkanmu dari Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali. Silahkan kamu minta apapun dariku, minta harta kepadaku, ya, selama aku bisa penuhi. La ughni anki minallahi syai'a, dan aku tidak dapat menyelamatkanmu dari Allah. Ini adalah awdaha Rasulullah SAW li aqrabin nasi ilaihi anna tasdiqa bihadhihi risalah huwa hayatus silah bainahu wa bainahum. Dalam peringatan Nabi ini, ya, Rasulullah SAW memperjelas kepada mereka, kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, bahwa hanya dengan membenarkan risalah dari beliaulah mereka betul-betul akan silaturahim di antara mereka akan hidup. Artinya pertalian di antara mereka betul-betul akan bermanfaat. Ya. Wa anna asabiyatal qarabah allati yaqumu 'alaiha al-'arab dhabat fi hararati hadzal ingdzar al-ati minallah. Dan Rasul juga menjelaskan bahwasanya, ya, asabiyah, fanatisme, kekerabatan yang digenggam erat oleh orang-orang Arab itu akan mencair, dia akan lenyap bersama dengan panasnya peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya ini menunjukkan bahwasanya sekalipun, ya, aku adalah kerabat kalian, tapi aku tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada kalian kalau kalian tidak beriman, ya. Sehingga ini Nabi memberikan contoh, loh, anakku saja, bibiku saja, pamanku saja tidak dapat aku selamatkan kalau tidak beriman, apalagi yang bukan. Ya, inilah maksudnya tadi liyunabbiha bil adna alal a'la. Rasul itu memberikan contoh dari yang dekat untuk memberi peringatan kepada yang lebih jauh, ya. Baik. Yang berikutnya adalah himayatu Abi Thalib ibna akhihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Abu Thalib itu melindungi putra saudaranya atau melindungi keponakannya. Ibnu Ishaq mengatakan, "Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Islam wa sada'a bihi kama amarahu Allah, lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi." Kata Ibnu Ishaq, ini beliau adalah seorang sejarawan, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan keislaman kepada kaumnya dan beliau menyatakan dakwah dengan terang-terangan sebagaimana yang Allah perintahkan, maka ketika itu kaumnya itu belum menjauhi beliau dan belum membantah beliau. Ya, jadi kalau sekedar menampakkan Islam, ya, mengaku utusan Nabi, itu kaumnya belum menjadi masalah bagi mereka. Hatta dzakara alihatahum wa abaha. Sampai Nabi akhirnya menyebut-nyebut tentang sembahan kaumnya. Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Apalagi banyak, ya. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, Nabi menyebut nama-nama mereka dan mencela mereka. Mencela di sini ya tentu mengatakan bahwa berhalamu ini tidak dapat memberikan manfaat kepada kalian apapun. Ya, dia tidak mampu berbuat apapun. Dia ini hanyalah patung dan seluruh ini kan mencela, ya. Seperti itu sudah disebut mencela, enggak terima kalau Tuhan-Tuhan mereka dicela. Falamma fa'ala dzalika a'dhamuhu wa nakaruhu. Maka barulah ketika Nabi, ya, menyebut-nyebut tentang sesembahan-sesembahan mereka, barulah mereka marah dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, dan mereka bersepakat untuk menyelisihi Nabi dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa man asamallahu ta'ala minhum bil Islam, kecuali orang-orang yang Allah telah, ya, muliakan atau Allah telah lindungi dengan Islam. Wahum qalilun
Qalilun mustakhfuna, yaitu mereka yang cuma jumlahnya sedikit, yang itu pun mereka orang-orang yang menyembunyikan keislamannya. Karena ada sebagian yang takut ya menampakkan keislaman karena mereka tidak punya kabilah yang kuat untuk membela mereka. Kalau Nabi kan punya kabilah yang kuat, ya. Bani Hashim, ya, punya paman yang dihormati. Ya. Kan seperti Abdullah bin Mas'ud, itu kan cuma penggembala. Ya. Dan yang lainnya apalagi Bilal, ya. Orang-orang seperti ini yang lemah seperti ini mereka menyembunyikan keislamannya. Wa hadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Thalib wa mana'ahu wa qama dunahu. Dan Abu Thalib pamannya, ya, paman Rasulullah SAW, ya, menyayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa madha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala amrillahi mudhiran li amrihi. Maka Nabi pun dapat, ya, menampakkan atau dapat terang-terangan dalam berdakwah, ya. La yarudduhu anhu syai', dan tidak ada yang dapat menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Ya, kata Ibnu Katsir di sini, ya. Wasanallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa hamahu bi ammihi Abi Thalib li'annahu kana syarifan muta'an fihim. Kenapa Allah Ta'ala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tangannya Abu Thalib, yaitu pamannya, li'annahu kana syarifan, karena Abu Thalib ini orang yang terhormat. Ya, Abu Thalib ini orang yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Dia senior, sudah tua. Ya, termasuk yang sudah tua, muta'an, dan ditaati oleh orang-orang Quraisy. Ya. Fihim, muta'an fihim, ditaati di antara mereka, nabilan bainahum. Dan dia termasuk orang-orang yang terpandang di antara orang-orang Quraisy, meskipun miskin. Meskipun Abu Thalib ini bukan orang kaya, tapi nasabnya ini tinggi dan dia adalah yang diamanai untuk menggantikan siapa? Abdul Muthalib. Sehingga sudah sewajarnya Abu Thalib ini punya kedudukan tinggi di antara orang-orang Quraisy. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Mereka tidak berani, orang-orang Quraisy tidak berani, ya, untuk kemudian melakukan hal yang tiba-tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu, ya, kecintaan Abu Thalib kepada ponakannya ini. Ya, karena sudah pernah kita bahas, ya, Abu Thalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad karena dia adalah ponakan kandung. Ponakan kandung. Karena tidak semua paman Nabi itu adalah paman kandung, itu maksudnya bapak ibunya sama, ya. Antara Abdullah dengan Abdul Muthalib itu bapak ibunya sama. Kalau paman yang lain itu bisa beda, ya. Karena di sana di orang Arab itu poligami banyak, ya. Sehingga Abdul Muthalib juga punya banyak istri. Sehingga paman Nabi itu beberapa di antaranya berbeda ibu. Nah, kalau Abu Thalib itu satu ibu satu bapak dengan Abdullah. Sehingga ini betul-betul ponakannya yang seayah seibu. Sehingga sangat disayangi oleh Abu Thalib. Wa kana min hikmatillahi baqa'uhu ala dinihim lima fi dzalika minal maslahah. Dan ternyata ada hikmahnya. Kenapa Abu Thalib ini tidak masuk Islam? Ya. Kenapa? Karena ada maslahat yang Allah inginkan dari hal ini, yaitu ketika Abu Thalib masuk Islam, dia ikut dimusuhi. Ya. Tapi kalau Abu Thalib masih di agama nenek moyangnya, maka dia tidak akan dimusuhi. Dia bisa tetap membela Nabi. Ya, tapi kalau Abu Thalib, aku masuk Islam, wah, kamu musuhan sama kita. Maka ini diantara hikmah kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan mendatang, yaitu mauqif Abu Lahab dan istrinya berkaitan dengan dakwah. Ini ada faedah-faedah menarik yang bisa kita bacakan besok insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.